YOLO atau You Only Live Once. Mungkin Anda sering mendengar istilah ini. YOLO memiliki arti untuk menikmati hidup Anda saat ini, tanpa perlu khawatir akan apa yang terjadi esok hari, atau masa depan. Karena pada akhirnya, you only live once. Anda hanya hidup satu kali. Ide ini sudah ada sejak abad keempat sebelum Masehi yang disebut para filsuf sebagai hedonisme. Hedonisme adalah gagasan bahwa tujuan akhir dari semua tindakan kita dalam hidup yaitu untuk mengejar kesenangan dan menghindari rasa sakit atau kesedihan. Gagasan ini diciptakan oleh Aristippus, murid dari Socrates. Aristippus percaya bahwa satu-satunya jalan yang layak untuk ditempuh harus berujung pada sebuah kesenangan. Dalam lingkungan bermasyarakat saat ini, kita diajari bahwa cara untuk sukses adalah dengan menderita hari ini sehingga Anda bisa menikmati hari esok. Begitu kita lulus dari perguruan tinggi, kita didorong untuk mencari pekerjaan dan bekerja keras dari jam 9 pagi sampai 5 sore selama bertahun-tahun, hidup sederhana, dan menabung sebanyak mungkin agar kita bisa menikmati masa pensiun kita 50 tahun kemudian. Aristippus tidak percaya akan semua itu. Dia tidak percaya pada gagasan untuk menunda kepuasan dan dia selalu menganjurkan orang untuk mendapatkan kesenangan dari apa yang ada saat ini. Dia sepenuhnya menentang gagasan penderitaan di masa sekarang secara berkelanjutan untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa menyenangkan di masa depan. Jadi, daripada menyuruh siswa di perguruan tinggi untuk belajar keras saat ujian, agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baik misalnya, Aristippus akan mendorong mereka untuk nongkrong, berpergian, dan juga berpesta. Karena ini merupakan kesenangan yang tersedia bagi mereka. Di satu sisi, Anda mungkin melihat gagasan ini sebagai gagasan yang bodoh karena tidak peduli akan masa depan. Ditambah lagi, jika Anda menyia-nyiakan semua yang Anda miliki untuk kesenangan hari ini, Anda akan segera kehabisan segalanya dan semua kesenangan itu akan berubah menjadi rasa sakit atau kesedihan. Tapi di sisi lain, ada hikmah dari aliran pemikiran ini karena memang benar, hari esok tidak dijanjikan kepada siapapun di antara kita. Apa gunanya bekerja keras dari jam 9 pagi sampai 5 sore selama 50 tahun dan mengabaikan segala kesenangan hanya untuk meninggal beberapa tahun setelah pensiun? Dan, katakanlah Anda berhasil mencapai masa pensiun, kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa 1 dari 4 orang akan memiliki penyakit pada usia 60 tahun dan semakin tua Anda, kemungkinan hal itu terjadi meningkat secara drastis. Mengetahui semua ini, apakah masih bodoh untuk berpikir bahwa lebih baik menikmati kesenangan yang kita miliki saat ini? Socrates dan filsuf lain pada saat itu tentu saja percaya demikian. Banyak filsuf membenci gagasan hedonisme karena mengatakan bahwa tujuan manusia untuk mengejar kesenangan dan menghindari rasa sakit hanyalah omong kosong. Penentangan ini dikombinasikan dengan kebangkitan agama Kristen di Yunani kuno pada saat itu, yang berarti bahwa gagasan hedonisme yang sangat kontroversial ini mati bersama Aristippus. Bertahun-tahun kemudian, Epicurus, yang dianggap sebagai bapak hedonisme modern, mendefinisikan ulang apa itu hedonisme. Dan untuk melakukan itu, dia harus mulai dengan mendefinisikan ulang kata tertentu, yaitu kesenangan. Bagi Epicurus, kesenangan adalah ketenangan. Alih-alih mendorong orang untuk memanjakan diri mereka dalam kepuasan yang konsisten, Epicurus percaya bahwa arti sebenarnya dari kesenangan adalah untuk membunuh rasa takut akan kematian. Karena hanya dengan begitu, Anda dapat sepenuhnya menikmati apa yang ditawarkan oleh kehidupan ini. Sementara Aristippus hanya mendorong orang untuk mengejar kesenangan, Epicurus percaya bahwa semua manusia melakukan segalanya untuk mendapatkan kesenangan dan menyerap rasa sakit. Dia tidak mendorongnya, karena menurutnya, itu adalah keadaan alami yang terjadi pada kita. Untuk mempertahankan pendapatnya, Epicurus meminta semua orang untuk melihat bagaimana bayi memandang dunia di sekitar mereka. Mereka belum benar-benar memahami bagaimana dunia bekerja, tetapi mereka memahami dua hal, ketika sesuatu terasa baik dan ketika sesuatu terasa buruk.
Ketika sesuatu terasa baik, bayi itu gembira dan bahagia. Ketika sesuatu terasa buruk, bayi menangis karena ingin rasa sakit itu berhenti dan ingin kembali ke keadaan yang menyenangkan tersebut. Mungkin pada titik ini Anda bertanya-tanya, jika kita semua hanya mengejar kesenangan, lalu bagaimana dengan tindakan tanpa pamrih? Perbuatan yang dilakukan semata-mata karena berharga bagi orang lain? Dalam gagasan hedonisme, hal-hal tersebut membuat orang merasa heroik, yang akhirnya diproses di otak Anda sebagai perasaan yang menyenangkan. Jadi pada intinya, masih ada kesenangan yang dikejar, hanya saja bukan jenis yang mungkin kita pikirkan atau rencanakan. Menurut ajaran hedonisme, kesenangan terbagi menjadi dua. Kesenangan bergerak dan kesenangan statis. Kesenangan yang bergerak adalah ketika Anda sedang dalam proses memuaskan keinginan. Ketika Anda lapar Anda makan, ketika Anda haus Anda minum, ketika Anda membutuhkan waktu istirahat, Anda tidur. Kesenangan statis adalah ketenangan yang Anda rasakan setelah Anda selesai memenuhi kebutuhan tersebut. Pada titik ini, adrenalin telah selesai mengalir dan Anda akan merasakan kepuasan yang absolut. Pada saat itu, Anda merasakan ketenangan dan Anda akan terus merasakannya sampai dengan akhirnya digantikan oleh rasa sakit. Karena menurut Epikurus, tidak adanya rasa sakit adalah kesenangan dan begitu pun sebaliknya. Batu sandungan besar yang dihadapi kaum hedonis ketika mencoba memperdebatkan keyakinan mereka adalah nilai realitas. Jika kesenangan adalah tujuan akhir, maka tidak masalah apakah kesenangan itu nyata atau hayalan, bukan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Robert Nozick menciptakan eksperimen pemikiran dengan memberi orang dua pilihan. Mereka diminta untuk memilih antara terhubung ke mesin pemberi kesenangan selama sisa hidup mereka, atau menjalani realitas mereka saat ini dengan rasa sakit yang ada di dunia kita. Mereka semua memilih kenyataan saat ini, karena pada akhirnya, menjalani kehidupan yang tidak nyata adalah sia-sia dan tidak berarti. Perpaduan indah antara kesenangan dan rasa sakit ini adalah sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh gagasan hedonisme. Saat Anda lulus sekolah menengah, Anda bersemangat untuk petualangan yang menanti Anda di perguruan tinggi. Anda mungkin akan meninggalkan rumah untuk pertama kalinya dan akhirnya Anda akan sendirian, dan dapat menikmati apa yang ditawarkan kehidupan ini. Rasanya menyenangkan, tapi perasaan itu juga menyakitkan. Anda akan merindukan orang tua Anda, saudara Anda, teman-teman sekolah menengah Anda, dan tempat Anda dibesarkan. Meskipun pikiran menyakitkan ini mengganggu Anda, tetapi kesenangan juga ada di dalamnya. Hedonisme tidak disukai dalam masyarakat modern karena gagasan ini merupakan sebuah jebakan. Kesenangan adalah keinginan yang tidak terpuaskan. Jika Anda lapar dan mengisi perut, hanya butuh beberapa jam dan Anda akan kembali mencari sesuatu untuk dimakan. Ini adalah pengejaran tanpa akhir dan banyak orang menjadi kecanduan. Tetapi, bukan berarti bahwa kita tidak dapat belajar beberapa hal dari prinsip-prinsip hedonisme. Karena walaupun kita tidak suka memikirkannya, memang benar bahwa hari esok tidak dapat dijanjikan. Jadi, sebaiknya kita lakukan yang terbaik pada setiap harinya. Hal-hal seperti membuat keputusan secara sadar untuk menikmati kesenangan kecil dalam keseharian dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia. Jika Anda menginginkan secangkir kopi, pergilah ke kedai kopi favorit Anda dan pesan minuman favorit Anda. Sehingga, Anda akan mendapatkan sebuah kesenangan. Anda tidak perlu menunggu sampai Anda pensiun sebelum Anda mulai menikmati hasil kerja Anda. Ambil hari libur karena promosi bisa menunggu beberapa bulan lagi. Tetap bertemu dengan teman-teman Anda saat akhir pekan, melewatkan satu hari tanpa bekerja tidak akan membuat Anda gagal. Bahkan, jika mencari kesenangan mungkin bukan tujuan akhir bagi Anda, hal itu merupakan sebuah perjalanan yang sangat berharga.